tadi Roma bilang perkembangan itu sangat sangat ini ya, sangat kelihatan banget gitu. Kalau kita ngelihat dari zaman Alkitab sampai yang sekarang ini, kita bisa melihat banget bahwa musik itu gak lepas dari teknologi sebenarnya. Kalau kita lihat dari sejarah kita dari dahulu, itu saya tulis itu dahulu, dari zaman dahulu banget itu kemudian terus berkembang, ada zaman-zaman tahapan-tahapan mereka berkembang, kemudian sampai sekarang dan masa depan itu kita lihat bahwa musik itu nggak jauh-jauh dari teknologi sebenarnya. Zaman tadi disebutkan oleh Kak Roma, di zaman PLPB itu ada banyak sekali musik-musik yang disebutkan gitu ya. Dan di zaman itu orang-orang membuat musik dengan teknologi yang ada saat itu. Mereka memiliki keterampilan-keterampilan tertentu untuk membuat alat-alat musik yang digunakan baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam peribadatan gitu. Kemudian mereka menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk menyamak kulit misalnya, untuk membuat senar, untuk membuat apa namanya gendang dan lain sebagainya. Kemudian juga ada teknologi untuk pertukangan kayu gitu ya, membuat bahan-bahan yang dibutuhkan untuk misalnya membuat harpa, membuat gendang, membuat tambur dan lain sebagainya. Dan tidak lupa pengolahan logam. Seperti yang kita lihat juga di gambar ini, ada banyak sekali barang-barang atau alat-alat musik, instrumen musik yang digunakan yang berupa bahan-bahan dari logam gitu ya. Ada trompet, ada ceracap, ada cerincing dan sebagainya. Kemudian kita di teknologi dunia juga mereka memiliki itu budaya yang juga sangat terikat erat dengan musik-musik gitu. Dan keterampilan-keterampilan yang diturunkan kepada setiap generasi itu juga menjaga supaya alat-alat musik itu tetap memiliki nilai budaya dan juga religius. Kayak kita lihat di sebelah kanan itu ada seruling dari Jepang, kemudian ada gamelan, ada djembe dari Afrika, kemudian ada sitar itu ya dari India. Dan itu semua tuh terikat erat dengan agama dan juga budaya mereka masing-masing. Lah dengan kata lain etnomusikologi gitu ya. Itu semuanya memiliki budaya, memiliki apa namanya? Latar belakang masing-masing dan juga mereka diteruskan secara turun-temurun. Kemudian next, kita masuk ke era yang sangat menarik menurut saya karena di era ini tuh musik-musik memiliki banyak perkembangan gitu ya. Tadi ada bapak yang guru musik pasti seneng banget nih kalau ngeliat kayak gini. Apa namanya di zaman-zaman ini musik menjadi satu hal yang lebih pakem gitu ya. Notasi dipakamkan, kemudian muncul alat-alat musik yang berbagai macam gitu ya. Bukan hanya alat musik yang seperti tadi kita lihat, tapi juga ada alat musik yang sangat megah gitu. Ditaruh di gereja, kemudian diadakan untuk orkestra dan sebagainya. Juga di saat ini muncul berbagai komposer gitu ya. Orang-orang yang hebat yang membuat musik-musik yang luar biasa, yang kompleks gitu ya untuk ditampilkan tidak hanya di gereja tapi juga di masyarakat secara umum. Dan di sini di zaman-zaman ini juga ada muncul alat-alat musik yang merupakan pendahulu dari versi instrumen yang kita kenal saat ini seperti biola, gitar, kecapi, piano dan sebagainya. Nah, masuki teknologi berikutnya masuk listrik gitu ya. Ada uh, apa namanya perubahan yang sangat besar ketika listrik masuk ke dalam dunia kita saat ini gitu. Mengubah cara orang memainkan alat musik. Di zaman itu muncul juga amplifier gitu untuk memperbesar suara dan juga mikrofon yang bisa menolong suara itu untuk diisolasi jadi suara itu bisa terdengar lebih jelas gitu ya. Kemudian juga saya itu juga muncul gitar listrik pertama yang membuat musik itu menjadi lebih kaya gitu dan juga alat musik yang sangat berbeda dari zaman sebelumnya, yaitu alat-alat musik yang menggunakan teknologi untuk membuat suara sendiri gitu. Seperti yang dilihat di bawah ini itu adalah uh, apa namanya synthesizer gitu ya, alat-alat musik yang berbicara menggunakan listrik gitu ya, teknologi saat itu dengan digabungkan dengan suara-suara musik yang lebih konvensional. Next. Ya, sampai di zaman digital dan sekarang ini kita melihat bahwa musik itu juga eh, sangat-sangat terpengaruh oleh perangkat elektronik dan juga teknologinya. Karena musik itu eh, apa ya dipengaruhi oleh teknologi ini sehingga dari produksinya, distribusinya, konsumsinya bahkan dia membangun interaktivitas di sekitarnya. Kalau kita lihat gambar-gambar ini itu sangat mencerminkan sekali apa yang kita kenal saat ini kayak digital audio workstation ya di sebelah kanan ini ya. Itu sangat banyak sekali saat ini dengan berbagai macam fiturnya masing-masing. Kemudian
ada alat musik yang dia memakai sampel-sampel itu ya, rekam-rekaman dari alat musik yang lain untuk digabung-gabungkan gitu. Kemudian ada juga begitu banyak sekarang apa namanya format musik ya, dan ini memiliki kepentingan atau manfaatnya masing-masing untuk tadi produksinya, distribusi, dan juga konsumsinya. Selain itu juga, waktu kita zamannya pandemi kemarin, itu streaming musik itu sangat-sangat maju gitu, sehingga ada banyak sekali provider streaming musik yang sangat apa namanya berkembang gitu ya, tidak hanya untuk lokal saja tapi secara global gitu. Kemudian juga ada konser yang dilakukan secara daring gitu ya, itu BTS ya, itu melakukan konser menggunakan Zoom saat pada pandemi saat apa yang lalu gitu, sehingga banyak sekali sekarang konser-konser yang dilakukan dengan cara yang serupa dan menjadi jadi hal yang lumrah gitu ya. Nah, sekarang bagaimana AI itu uh, dalam kekristenan, gitu, dalam musik gitu. Bagaimana kita melihat bahwa sekarang AI itu menyentuh rekomendasi musik sampai penyetel lirik dan lagunya, juga distribusi sampai konsumsinya. Jadi AI itu sebenarnya ada di belakang dari platform streaming musik itu ya. Jadi mereka juga memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi setiap orang yang punya preferensi tertentu terhadap musiknya. Nah, sekarang bagaimana ini bersentuhan dengan kekristenan gitu. Seperti apa AI di musik Kristen gitu. Pada era AI ini bagaimana kita merespons atau apa harapan kita dan gereja kita terhadap AI dan dampaknya. Sudahkah kita sebagai orang Kristen melakukan apa namanya, melakukan penelitian gitu, bagaimana plus dan minus dari musik AI ini terhadap gereja kita? Apakah ini menjadi kesempatan yang baik atau buruk? Dan bagaimana peran Tuhan di dalam AI musik ini? Next, ya seperti kita tahu bahwa musik itu memiliki menyentuh banyak aspek dari kekristenan sendiri gitu ya. Kita memiliki musik di worship dan praise, memiliki musik yang untuk mendorong kekristenan kita, keimanan kita, musik yang dipakai untuk mengajar Alkitab, mengajar anak-anak untuk menghafal Alkitab, dan juga memberi kita sebagai orang dewasa itu penguatan dari lagu-lagu yang berdasarkan pada firman Tuhan. Kemudian juga kita memakai musik dalam festival-festival kita, hari-hari raya kita, dan juga kita memakai musik ketika kita berada dalam komunitas kita masing-masing. Jadi secara praktis musik itu ada di mana saja dan dalam kekristenan kita gitu ya. Nah, sekarang AI ini sebenarnya bisa menolong kita atau kekristenan di dalam semua aspek ini. AI bisa menolong kita untuk mencari dan menseleksi musik kita, kemudian menolong kita untuk membuat musik dan firman, kemudian menulis lirik-lirik yang khusus, yang custom, yang sangat apa namanya personal gitu ya dengan diri kita masing-masing dan juga mungkin jemaat atau kelompok kita, kemudian membuat lagu ya buat orang-orang yang nggak bisa musik, yang nggak mengerti tentang not atau nada gitu misalnya, bisa menggunakan AI dan menggunakan apa namanya alat ini gitu untuk membuat musik-musik yang bukan sekedar musik gitu, tapi musik yang membangunkan iman gitu atau membuat kita lebih mendalami lagi renungan yang sedang kita lakukan. Kemudian bisa melakukan produksi musik. Tadi ini juga dalam digital audio workstation tadi ya, ada kita bisa melakukan cut, edit, dan juga mix dan juga mastering dari musik-musik ini menggunakan AI yang ada di belakang dari software-software ini. Kemudian mendistribusikan musik itu dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam persekutuan dan lain sebagainya. Selain itu juga ada belajar dan mengajar cara musik, bermain musik gitu ya, atau belajar tentang apa latar belakang musik gitu. Nah, semua ini AI bisa sangat menolong gitu. Nah, setelah ini ada teman-teman saya, ada Pio, Nehemia, dan Yus yang akan mempresentasikan bagaimana musik-musik dari AI ini bisa menolong kita untuk semakin dalam lagi dalam ibadah kita. Silakan.